Part 22. Ikut dengan ayahmu. Riuh suara daun pisang di belakang rumah yang diterpa angin meramaikan suasana. Bondan menatap kandang-kandang ayam itu dengan pandangan sendu. Hatiku terasa teriris melihatnya seperti itu. Aku bisa merasakan kalau anak keduaku itu merasa sedih. Bondan tentu kangen dengan ayam-ayamnya. "Bondan, main di dalam saja yuk," bujukku berusaha mencairkan suasana sedihnya. "Kapan ayam-ayam Bondan dikembalikan, Bu?" tanya Bondan. "Kan ayah belum gajian," ucapku. "Kapan ayah gajian?" tanya Bondan. "Secepatnya sayang," ucapku berbohong. Aku tidak mengatakan kalau ayahnya hari ini akan gajian. Aku hanya mengulur-ulur waktu agar Bondan tidak banyak berharap. "Secepatnya itu kapan, Bu?" tanya Bondan, di luar perkiraan. "Nanti kalau ayah gajian, Bondan juga akan tahu sendiri," ucapku. "Ibu bohong ya?" tanyanya. "Kenapa ibu mesti bohong? Nanti kalau ayah sudah gajian lalu beli pakan ayam, nanti ayam Bondan pasti dibalikin ke kandang," ucapku. "Tapi kata teman Bondan, ayam yang sudah dipenjual pasti akan dipotong. Lalu siapa yang berbohong? Ibu atau teman Bondan?" Aku bingung memberi penjelasan pada Bondan. Apa yang hendak aku sampaikan kepada anak keduaku itu, sedangkan apa yang dikatakan oleh teman Bondan itu memang benar adanya. Atau mungkin aku katakan saja kalau temannya berbohong. Apa sejauh itu aku akan membohongi anakku? "Kita masuk aja dulu yuk. Nanti kalau ayah pulang, kita tanya sama ayah, gajiannya kapan?" titahku. "Ibu jawab dulu. Ibu yang berbohong atau teman Bondan yang gak paham?" Aku menarik napas dalam-dalam, kemudian menghembuskannya secara perlahan. "Yang penting nanti ayam-ayam Bondan pulang gitu aja, gak usah mikir yang aneh-aneh kamu," ucapku yang tiba-tiba tersulut emosi. Bondan menundukkan kepalanya. Dia tidak lega dengan jawaban yang aku berikan. Sebenarnya aku merasa serba salah kepada keduaku itu karena telah mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Tidak mungkin ayam-ayam Bondan akan kembali secepat yang dia inginkan, sedangkan gaji Mas Yudis bulan ini pasti tidak akan tersisa. Atau justru malah kurang buat kebutuhan sehari-hari karena sebagian akan terpakai untuk mengembalikan uang mertua yang aku pakai berobat kemarin. "Begini saja, nanti kalau kita ke kampung, kita minta ayam sama nenek lagi yang banyak," ucapku. "Berarti benar kan, Bu, kalau ayam Bondan dipotong?" tanya Bondan masih penasaran. "Sudahlah Bondan, gak usah bahas tentang ayam, kenapa?" ucapku. "Berarti benar, Bu?" "Iya benar, ayam kamu dipotong, disate," jawabku kemudian. Lelah mencari alasan buat Bondan, dia selalu saja mendesakku untuk mengatakan yang sebenarnya. Akhirnya kata-kata itu yang aku ucapkan. Biar saja aku dianggap ibu yang kejam. Ibu jahat," teriak Bondan. Aku bergeming di tempatku. Tidak tega rasanya menyaksikan Bondan seperti itu. Dia meraung menangisi ayam-ayamnya yang sekarang mungkin saja sudah tinggal tulang belulang. "Ibu jahat. Aku meraih tubuh Bondan kemudian memeluknya. Anak keduaku itu melawan. Dia berontak tidak ingin aku peluk karena merasa kecewa. Bondan mendorong tubuhku hingga aku tersungkur. "Tega sekali kamu Bondan mendorong ibu. Ibu ini sakit. Lihat kaki ibu, apa kamu tidak kasihan?" ucapku sambil memperlihatkan kakiku kepada Bondan. Lagi-lagi Bondan menunduk. Dia kemudian menangis lagi hingga membuatku merasa iba. "Maafkan ibu Bondan," ucapku. Bondan kemudian mendekatiku. Dia memelukku. Aku membalas pelukannya dengan erat sambil berkata, "Maafkan ibu ya sayang," ucapku. Bondan terus saja menangis. Aku semakin memeluknya erat.
Semoga saja seiring berjalannya waktu, rasa sedihnya akan berkurang. Doaku dalam hati. Aku mengajak Bondan berdiri dan menuntunnya masuk ke dalam rumah. Kalau Bondan tidak punya ayam, Bondan boleh main kompor kan, Buk? Tanya Bondan. Tidak boleh, jawabku. Lalu Bondan main apa dong? Tanyanya. Boleh main apa saja, asal jangan main kompor, jangan main listrik, atau main benda berbahaya yang lain, ucapku. Ternyata Bondan sudah melupakan dukanya. Baru beberapa saat menangisi ayam-ayamnya, sekarang Bondan teringat mainan yang lainnya. Terdengar Arjuna menangis dari dalam kamar. Aku segera ke dalam kamar untuk menidurkannya kembali. Saat menidurkan Arjuna, aku mendengar suara Bondan mengajak Irawan keluar rumah. Bondan, jangan ajak adikmu kemana-mana, teriakku. Enggak, Bu, kita cuma ada di halaman saja kok, jawabnya. Lega rasanya mendengar suara Bondan kalau dia tidak akan mengajak Irawan kemana-mana. Setelah menidurkan kembali Arjuna, aku keluar untuk melihat Bondan dan Irawan. Sedang bermain apa mereka sebenarnya? Setelah aku amati, mereka tidak ada di teras maupun halaman. Aku mendengar suara Bondan sekilas. Segera aku tengok ke samping kiri dan kanan rumah. Bondan tidak ada di sana, tapi suara Bondan itu sangat jelas, ditambah lagi dengan suara Irawan yang menyahut ketika diajak bicara abangnya. Sepertinya mereka berdua tidak jauh dari sekitar sini, batinku. Bondan, Irawan, panggilku sambil berteriak. Tiba-tiba suara mereka berhenti. Aku jadi penasaran sebenarnya mereka bermain di mana. Aku teliti di sepanjang halaman, tidak ada jejak dari mereka berdua sama sekali. Kemudian aku mencoba untuk menengok ke arah parit. Astagfirullah, ternyata Bondan dan Irawan berada di dalam sana. Bondan, ngapain kamu mengajak Irawan ke situ? Tanyaku. Kata ibu, Bondan boleh main apa saja asal jangan main kompor sama listrik, ucap Bondan sambil bermain air keruh. Tapi jangan main di situ juga, Bondan, kotor. Tuh airnya saja keruh kayak gitu, jorok, ucapku. Ingin sekali ku maki-maki anak keduaku itu. Tapi mengingat ayamnya ku jual semua, aku tahan untuk memakinya. Naik kalian, titahku. Bondan mengajak Irawan naik dari dalam parit. Kaki mereka berdua penuh dengan lumpur semua. Mereka langsung berlari menuju ke dalam rumah. Tunggu, cuci kakimu dulu Bondan, Irawan, titahku. Cucinya di mana, Bu? Kamar mandinya kan ada di dalam rumah, tanya Bondan. Ke rumah tetangga, jawabku. Bondan langsung mengajak Irawan untuk pergi ke rumah Mbak Nia. Mau kemana kalian? Kata ibu, aku disuruh cuci kaki ke rumah tetangga, ucap Bondan. Ibu nggak serius, kalian di sini dulu, biar ibu ambilin air, ucapku. Aku langsung masuk ke dalam rumah, mengambil ember yang berada di tempat cucian baju, kemudian mengisinya dengan air. Segera aku bawa ember yang ada airnya keluar rumah. Aku terpaksa membawa ember itu dengan jalan yang tertatih-tatih karena kakiku masih sakit semua. Setelah cuci kaki dan tangan, kalian langsung mandi ya. Lihat baju kalian kotor semua, ucapku emosi. Iya Bu, jawab Bondan sembari berlari ke dalam rumah. Irawan masih kebingungan karena dia tidak pernah mandi sendiri. Dia bergantian menatap ke arahku dan ke arah abangnya yang lebih dulu masuk ke dalam rumah. Irawan, tunggu ibu. Nanti ibu rebuskan air hangat dulu, ucapku. Tapi nggak boleh duduk di dekat televisi, bajunya kotor. Irawan nurut kepadaku. Selama aku merebus air untuknya, dia memang tidak berani mengotori tempat di dalam rumah. Setelah keduanya mandi, mereka bermain mobil-mobilan. Buk, ntar beli mobil ya Buk, ucap Bondan. Iya, jawabku. Beneran Buk, tanya Irawan dengan logat cadelnya. Iya, beneran.
Doain ibu dan ayah ya, semoga dilancarkan rezekinya, ucapku. Kenapa ayah nggak pulang-pulang, Buk? Tanya Bondan. Baru aku sadar ternyata anak-anak juga mengamati tingkah laku ayah mereka. Seharusnya pertanyaan ini tidak perlu aku dengar jika tadi malam Mas Yudis pulang. Nanti juga pulang, ucapku. Kapan, Buk? Bondan kangen digendong ayah, ucap Bondan. Di antara anak-anak yang lain, Bondan memang dekat dengan ayahnya. Aku lebih sering mengurus Irawan dan Arjuna karena mereka yang paling muda. Sudahlah, nanti ayah juga pulang, ucapku. Beberapa saat kemudian terdengar suara sepeda motor Mas Yudis tiba di depan rumah. Bondan menyambut ayahnya dengan gembira. Ayah, ayah, teriaknya. Ayah tergesa-gesa, ucap Mas Yudis ketika Bondan minta digendong olehnya. Mas Yudis menuju ke kamar, mengambil handuk lalu ke kamar mandi. Bondan tampak kecewa karena dicuekin oleh ayahnya. Aku mengelus kepala anak keduaku itu. Ayah capek sayang, ucapku. Ini karena ibu tidak membeli mobil, jadi ayah maunya sama Tante Santi, ucap Bondan. Bondan ingin dengan Tante Santi juga. Dia kan punya mobil, tanyaku yang dongkol dengan ucapan Bondan barusan. Bondan ingin naik mobil, jawab Bondan. Baiklah, nanti kamu bisa ikut ayahmu, jawabku. Bersambung.